Assalamualaikum Pak Anies, nama saya Sabik. Dan aku mau jadi presiden untuk di masa depan. Sabik, sini kamu sini. Siap, sini kamu duduk. Nah, yuk, oke, yuk, gimana? I'm a big fan of you. Oh, thank you. And then I'm beginning to be your fan, huh? okay. So can you tell me like step by step how to be like a good president, amanah, fair and honest president? This is heavy, loaded questions. That's your questions. Yeah. What grade are you in? 5? 5th grade? Yeah, 5th grade. Do you want to go university? Yeah, Where do you want to go? Oxford. Oxford. What field you want to study? Huh? What's the field that you want to study? What's the major? What's the subject that you like to study? I haven't decided yet. You haven't decided yet. Very diplomatic, ya. Very diplomatic. Thank you, Sadik. Thank you. Do you understand bahasa Indonesia? Yeah. Do you understand bahasa Indonesia? So Of you can course. speak bahasa, ya? Okay. So I can answer in bahasa Indonesia. Boleh? Boleh. Mana bapak ibunya ini? Mana ibunya? Ah, itu ibunya. Bapaknya mana? Oh, itu bapaknya. Terima kasih, Sadik. Gini, tadi ditanya bagaimana menjadi pemimpin yang Amanah, honest, dan honest, fair. fair. Gini, Sadik, ini jawaban buat anak-anak ya, bukan buat bapak-bapak ya. Namanya tanya-tanya juga anak-anak nih. Jadi, Sadik, kamu dari sekarang start joining organizations. If there is any committee in your school, you participate, you get involved, and if they give you any role, just take it. Any role. It doesn't have to be a leadership role. Even being a followership role, you take that role and then take that as an exercise, as a practice, step by step. So whatever responsibility you're given, do your best and always be honest. Hold integrity, and then you will train yourself to make honesty becoming your habit. Jadikan jujur itu sebagai kebiasaan sehingga memudahkan ke depan. Jadi latihan, jadi apa saja, nggak harus jadi ketua. Kadang-kadang nih anak-anak rebutan jadi ketua kelas, ketua OSIS, ketua organisasi. Itu baik. Kalaupun tidak, nggak apa-apa. Karena yang penting menumbuhkan kepemimpinan, ya. Jadi be active. Active in the classroom, active outside the classroom, and be a busy student. Kalau jadi siswa yang sibuk, berarti you're on the right track. If you have plenty of time for yourself, for doing nothing, you're on the wrong track. Okay? Bismillah, insya Allah nanti menjadi pemimpin. Ya. Amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah silaturahmi. Kami titip pesan tadi itu bisa untuk kita semua. Titip jaga nama baik. Lalu kabar Indonesia ini banyak sekali, teman-teman. Memang ada kabinet di sini, Pak? Nggak cukup, Mas. Lemari itu nanti. Nggak, itu gosip aja semuanya. Tapi gini, teman-teman, saya ingin sampaikan pada semuanya, perjuangan untuk Indonesia lebih baik itu harus konsisten dikerjakan. Jadi saya berada dalam negeri, insya Allah akan terus memperjuangkan untuk Indonesia lebih baik. Dan saya berharap teman-teman yang di luar juga mari dukung itu, dukung usaha kita. Dan kita berharap ke depan Indonesia lebih baik. Dan pemerintahan sekarang, semua yang dijanjikan harus dikerjakan. Jadi saya pernah ditanya, Pak, bagaimana Pak dengan janjinya? Nggak realistis. Sehari ini udah nggak perlu dibahas lagi realistis apa tidak.
dibahas realistis apa tidak itu saat kampanye. Sesudah ditetapkan semua janji harus dilaksanakan. Ya udah nggak usah dibahas soal realistis apa tidak. Itu pembahasannya dulu. Kalau hari ini janji rencana bikin 300 fakultas kedokteran, laksanakan. Rencana lab 19 juta lapangan pekerjaan, laksanakan. Membangun 3 juta rumah, laksanakan. Memberikan makan gratis bergizi untuk SD, SMP, SMA, ibu hamil, ibtidaiyah, thanawiyah, aliyah, laksanakan. Jadi kalau hari ini nggak usah bicara tentang realistis apa tidak, ini adalah masa untuk melaksanakan. Nah, itulah sebabnya saya selalu sampaikan, saya tidak kritik, saya ingin itu dilaksanakan. Nah, nanti pemerintah sudah jalan 5 tahun, sudah jalan ya hampir 1 tahun. 1 tahun itu artinya 20%. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali bagaimana seorang anak kecil ya, yang sangat polos, yang sangat pintar teman-teman ya. Ketika Anies berkunjung ke luar negeri, dan Anies bertemu dengan masyarakat Indonesia juga di sana, warga Indonesia ya. Dan kemudian Anies memberikan pidato, ceramah ya di depan para warga Indonesia ini. Yang menarik perhatian adalah ada seorang anak kecil yang sangat pintar, sangat tulus ya, seolah-olah memprediksi Anies Baswedan menjadi presiden, dan ini luar biasa sekali teman-teman ya. Ini tanda-tanda alam yang membuat geger ya. Kenapa ya? Karena anak kecil ini bertanya, kenapa Anies tidak ikut capres ya? Atau dia kira Anies sebagai presiden, dan ini luar biasa teman-teman. Perlu kita amini ya, karena memang kalau kita melihat Anies memang pernah mengikuti kontestasi pilpres ya, walaupun kalah. Itu awal dari kemenangan 2029 ya. Kalau kita melihat ya bagaimana perjalanan Anies memang sangat tidak mudah teman-teman ya. Kita percaya 2029 nanti Anies akan maju lagi ya. Anies harus menyusun kekuatannya mulai dari sekarang. Anies harus bisa bersaing 2029 teman-teman ya. Memang tidak mudah ya, tapi Anies harus mencobanya lagi. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan kala ia menjadi capres kemarin ya, bagaimana ia difitnah dan perjalanannya tidak mudah teman-teman ya. Sampai di titik itu mendapatkan 25% suara atau 24% itu sangat besar ya. Dan maka Anies saat ini teman-teman sedang menyusun kekuatan politiknya seperti membuat partai, dan ini adalah bentuk keseriusan yang luar biasa dari Anies ya. Nama besarnya saat ini masih memuncak teman-teman, bahkan di berbagai survei nama Anies ini masih menjadi bakal calon presiden 2029. Padahal beliau ini bukan pejabat publik, namun namanya masih ada dalam alat-alat survei, dan ini kan masih luar biasa teman-teman. Setidaknya Anies harus membuat gebrakan baru ya, mulai dari sekarang harus punya kendaraan sendiri, dan kemudian bagaimana Anies juga harus hati-hati dalam memilih wakilnya nanti teman-teman. Wakil yang benar-benar memikat hati masyarakat juga ya, harus mempunyai nama besar juga, harus mempunyai track record yang baik ya, rekam jejak yang baik ya. Itu ya adalah yang bisa mendongkrak suara Anies nanti teman-teman. Dan kemudian bagaimana Jokowi yang selama ini menjadi rivalnya ya. Sebenarnya bukan rival teman-teman, kan Anies belum pernah berival sama Jokowi teman-teman. Kemudian Anies itu selalu dirivalkan dengan Jokowi, itu hanya bahasa netizen teman-teman. Namun ya kalau kita melihat kan awalnya adalah ketika Anies dikhianati oleh Jokowi, sehingga ia akhirnya bisa dikenal masyarakat sekarang ini. Bagaimana menurut kalian?